Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan kajian di mata pelajaran PJOK. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab 3 atau tema 3, yaitu tentang senam ketangkasan dasar. Ya, langsung saja. Senam ketangkasan dasar. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, ada senam ketangkasan adalah senam yang pada praktiknya bisa menggunakan sebuah alat dan tidak menggunakan alat. Senam merupakan bentuk latihan fisik yang mempunyai tujuan untuk menambah daya tahan tubuh atau menjaga tubuh. Dan kata ketangkasan itu berarti kecepatan atau kecekatan. Nah, jadi senam ketangkasan itu bisa menggunakan alat ya pada saat praktik ataupun tidak bisa atau tanpa menggunakan alat. Nah, tujuan dari ketangkasan itu yang berarti kecepatan atau kecekatan. Jadi kita dilatih agar lebih cekatan ya atau lebih cepat. Nah, yang poin kedua, latihan merupakan gerakan seperti meloncat, melompat, berguling, menghindar, dan berhenti. Ya, tujuannya agar kalian dapat memiliki ketangkasan. Setiap kalian bergerak akan menghadapi berbagai macam situasi. Ya, contohnya ada yang berjalan, berlari, dan mengangkat barang. Menghadapi situasi seperti ini, tentunya kalian harus memiliki ketangkasan dalam melakukan gerakan. Nah, di sini ada kata kunci. Yang pertama ada ketangkasan. Yang kedua ada melompat atau meloncat. Yang ketiga ada lari atau jalan. Yang keempat ada menghindar. Yang keenam ada berhenti. Dan yang terakhir bergerak. Jadi kata kunci ini adalah gerakan-gerakan atau contoh gerakan yang harus kalian kuasai pada materi senam ketangkasan dasar. Ya, lanjut. A. Senam ketangkasan dasar atau senam ketangkasan sederhana tanpa alat. 1. Melakukan keterampilan gerak meloncat dan melompat dengan koordinasi yang baik. Ya, contoh gerakannya loncat dan lompat di tempat. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Untuk gambar yang pertama, mendarat dengan kedua kaki. Dan contoh gambar yang kedua, mendarat dengan satu kaki. Ya, selanjutnya contoh melompat sambil berpindah tempat. Di sini juga ada contoh gerakannya. Yang pertama ada melompat ke depan. Ya, yang kedua ada melompat ke belakang. Yang ketiga ada melompat ke samping kanan. Dan yang keempat melompat ke samping kiri. Jadi melompat sambil berpindah tempat itu contoh gerakannya bisa melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke samping kanan, dan ke samping kiri. Nah, selanjutnya ada variasi gerak menghindar dan berhenti dengan koordinasi yang baik. Latihan menghindar
dan berhenti sangat bagus jika dilatih secara rutin. Maka tubuh kamu akan lebih lincah dan dapat dengan mudah mengubah arah gerakan dan cepat melakukan gerakan. Ya, jadi yang dimaksud dengan variasi gerak menghindar dan berhenti dengan koordinasi yang baik itu adalah tujuannya untuk melatih kelincahan kalian dan mengubah arah gerakan, ya. Jadi contohnya dari gerakan berlari mengubah gerakan ke diam. Ya, itu adalah contoh gerakan variasi gerak menghindar dan berhenti dengan koordinasi yang baik. Nah, contoh gerakannya di sini ada A. Bermain kucing kap. Ya, kalian bisa lihat gambarnya. Jadi salah satu siswa akan menjadi kucing. Ya, jadi untuk siswa yang lain agar tidak terkena tangkapan kucing, jadi kalian harus diam. Dan contoh ada salah satu anak yang bergerak atau berlari atau berpindah tempat, maka si kucing akan mengejar anak tersebut. Nah, contoh gerakan yang kedua ada permainan polisi dan penyelundup. Nah, di sini juga ada contoh gerakannya. Ya, nanti permainan ini salah satu anak yang akan menjadi polisi. Dan nanti ada beberapa anak yang menjadi seorang penyelundup. Ya, jadi nanti untuk anak-anak yang lain ya berusaha menangkap ya, atau bisa juga menghalang-halangi seorang polisi untuk menangkap penyelundup. Nah, mungkin untuk teknik atau cara-caranya nanti kalian bisa melihat di bahan ajar di e-learning. Silahkan kalian download ya. Terus boleh kalian print out atau mau kalian simpan di HP juga nggak apa-apa. Dan mungkin dari Pak Guru cukup sekian. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum.